warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahi kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkahnya hingga hari kiamat kelak. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab takwa adalah jalan menuju kemenangan. Takwa adalah satu-satunya jalan yang dapat membahagiakan jiwa-jiwa manusia di dunia fana ini. Hanya dengan takwa kemenangan akan dapat diraih oleh manusia di akhir kelak. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci yang mulia ini, yaitu Al-Qur'anul Karim, melainkan sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya dalam rangka meraih kebahagiaan dunia dan kemenangan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap jalan dan petunjuk yang mengeluarkan manusia dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah jalan dan petunjuk menuju sebuah kesesatan atau kesengsaraan. Namun sayang sekali ternyata banyak hamba-hamba Allah yang terjebak pada jalan dan petunjuk yang sengsara itu. Orang-orang yang terjerumus itu hanya akan menyadari ketika suatu saat nanti telah tiba waktu merasakan akibatnya atau dampaknya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali manusia yang menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam kondisi menyimpang dan melanggar aturan-aturan yang telah Allah tentukan, hanya karena ingin menuruti dan memenuhi kepentingan hawa nafsunya. Maka dengan mudahnya berbagai macam bentuk penyimpangan dan pelanggaran syariat itu terus bersarang dalam diri manusia, layaknya
kayu kering yang dilalap oleh api. Itulah sebabnya kenapa dalam syariat Islam ini Allah telah menetapkan salah satu kewajiban hamba Allah yang bertakwa adalah saling menyeru kepada perintah Allah dan saling mencegah dari perbuatan yang mungkar, amar ma'ruf nahi munkar, dengan harapannya tegaknya keselamatan antar sesama manusia dan keharmonisan kehidupan seluruh umat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebuah penyimpangan atau sebuah sikap yang menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia itu akan semakin lemah. Sikap pelanggarannya terhadap syariat Allah telah menciptakan kabut hitam di dalam diri manusia itu sendiri, sehingga penglihatan manusia itu menjadi semu, sehingga kelemahan itu menjadikan dirinya tidak mampu lagi untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka seiring dengan berjalannya waktu, manusia baru akan menyadari betapa buruknya dampak pelanggaran terhadap perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami baik-baik bahwa salah satu perbuatan riba adalah perbuatan keji yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas dengan adil, dengan jelas di dalam sebuah dalil di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan atau yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang memakan harta riba, ia akan berdiri seperti orang yang kesurupan. Ini adalah akibat yang akan didapat oleh pelaku riba. Maka pada saat ini kita melihat dan kita merasakan perekonomian dunia dibangun atas sebahagiannya dari sistem yang Allah haramkan ini. Seluruh aktivitas perekonomian dikendalikan dengan cara yang haram. Dan sekarang kita melihat bagaimana dampaknya. Persoalan hutang semakin membengkak, sulit untuk dilunasi. Kekayaan menumpuk pada pihak-pihak yang memiliki modal. Rakyat kecil semakin miskin. Kemudian krisis terjadi di mana-mana. Tindakan kriminal pun akhirnya merebak ke seluruh negeri akibat ketidakselarasan perekonomian sebuah daerah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita dikhawatirkan dengan banyak informasi-informasi yang kita dengar dengan telinga kita, kabar tentang krisis ekonomi. Setiap hari kita baca tentang kemiskinan melalui berita-berita. Setiap hari kita disuguhi dengan informasi-informasi kasus kriminal yang dilakukan karena motif persoalan harta. Tidakkah kita sadari bahwa semua itu adalah akibat dari meluasnya praktik riba dalam perekonomian? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis yang mengabarkan
betapa buruknya dampak praktek riba yang dikerjakan oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya. Kemudian dia berkata, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu melihat sesuatu dengan sudut pandang syariah. Dengan sudut pandang syariah, seorang mukmin itu tidak akan mudah terkagum-kagum dengan persoalan-persoalan yang menggiurkan. Dengan kacamata syariah, seorang mukmin tidak akan mudah terpengaruh oleh tawaran-tawaran yang bertentangan dengan syariat Allah. Sebab melalui sudut pandang syariah, seorang mukmin akan melihat landasan hukumnya atau suatu perkara yang terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Maka marilah kita bersama-sama membangun keluarga kita, membangun masyarakat kita, dan membangun tradisi kita untuk saling menasehati, saling mengingatkan dan menguatkan akan wajibnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang benar. Saling mengingatkan akan wajibnya meninggalkan seluruh apa yang Allah larang. Dengan begitu akan terlahir keluarga atau kehidupan masyarakat Islami, keluarga yang Islami yang senantiasa taat pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan melalui kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.